Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mau Belajar. Edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan soal ekonomi Part 2 edisi OSN atau Olimpiade Sains Nasional bidang ekonomi. Sebelum kita mulai, Sobat Belajar boleh banget nih untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar kebermanfaatannya lebih luas lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Penyebab krisis keuangan global tahun 2008 adalah apa? Apakah A. Hancurnya mata uang negara-negara Asia, atau B. Pandemi yang melanda di seluruh dunia, atau C. Harga minyak dunia yang melonjak naik, atau D. Runtuhnya kredit perumahan di Amerika Serikat, atau E. Perang yang melanda di Eropa. Nah, kita harus tahu dulu nih penyebab krisis keuangan global tahun 2008 adalah apa? Maka, krisis keuangan global pada tahun 2008 itu disebabkan oleh subprime mortgage crisis atau banyaknya kredit macet pada sektor perumahan. Maka dengan ini jawaban nomor 1 adalah D. Runtuhnya kredit perumahan di Amerika Serikat. Lanjut soal nomor 2. Nah, bagi sobat belajar yang ingin mengikuti Olimpiade Sains Nasional bidang ekonomi, harus mempelajari tidak hanya bahasa Indonesia, karena soal-soal yang disuguhkan pada Olimpiade Sains Nasional bidang ekonomi, dia bilingual, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggrisnya juga. Maka sobat belajar harus bisa mengasah dan punya kemampuan untuk mentranslate, memahami soal-soal dalam bahasa Inggris, seperti soal nomor 2 ini. Soal nomor 2, a decrease in quantity demanded caused by an increase in price represented by a. Apakah A. Movement up and to the left along the demand curve, atau B. Leftward shift of the demand curve, atau C. Rightward shift of the demand curve, atau D. Movement down and to the right along the demand curve, atau E. There is no movement on the demand curve. Nah, maksud soal nomor 2 ini, apabila terjadi suatu penurunan kuantitas permintaan yang disebabkan oleh meningkatnya harga, maka bentuk dari kurva permintaannya itu seperti apa? Apakah ada pergeseran atau tidak seperti itu? Maka, kalau kita visualkan melalui kurvanya seperti ini. Permintaan awal mula itu dilambangkan dengan D1 atau demand pertama, yang menyebabkan adanya P1 kemudian dengan kuantiti Q1. Namun karena adanya penurunan nih permintaan kuantitas yang menyebabkan harga meningkat, itu seperti apa? Dari Q1 dia bergeser nih, menurun ke kiri ya. Kalau ke kiri itu artinya permintaannya menurun, kalau ke kanan dia itu permintaannya meningkat atau bertambah. Kemudian ketika adanya penurunan permintaan yang disebabkan oleh meningkatnya harga, sehingga titik permintaannya itu mengalami pergeseran dari D1 ke D2 mengarah ke atas, namun dia bergeser ke arah kiri dari D1, sehingga jawabannya adalah A. Movement up and to the left along the demand curve. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui suatu fungsi permintaan dinyatakan dengan QD 50.000 dikurang 3P dan fungsi penawaran QS minus 20.000 ditambah 5P. Pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp500 per unit. Berdasarkan data tersebut, maka harga keseimbangan setelah pajaknya berapa? Nah, di sini untuk menentukan keseimbangan harga itu bisa dengan QD sama dengan QS yang dikurangi dengan pajak. Sehingga kita tinggal masukkan aja angkanya. 50.000 dikurang 3P itu sama dengan QD. Nah, sama dengan lagi minus 20.000 ditambah 5 buka kurung dikali P dikurang 500 pajak. Itu untuk persamaan QS-nya. Sehingga kita bisa peroleh angkanya 50.000 dikurang 3P sama dengan 20.000 ditambah 5 kali P sama dengan 5P dikurang 5 dikali Rp500 maka Rp2.500. Kita jumlahkan minus 20.000 nya itu dikurang dengan 2.500 sehingga 50.000 dikurang 3P sama dengan minus 22.500 ditambah 5P. Nah, di sini kan ada
bisa kita sederhanakan kembali ya, yang mana yang satuannya sama, sehingga 3P-nya kita geser ke arah kanan dan minus 22.500-nya kita geser ke arah kiri, sehingga formulanya atau persamaannya bisa kita tulis 8P sama dengan 50.000 ditambah 22.500. Maka P sama dengan 72.500 dibagi 8, sehingga keseimbangan harganya itu adalah 9.062,5. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4. A company announces to share portion of its profit with kind of this instrument. Nah, maksud soal nomor 4 ini adalah jika suatu perusahaan nih mengalami profit atau laba, kemudian laba ini akan dibagi kepada shareholder. Shareholder di sini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan di perusahaan tersebut. Apakah A. Price, B. Stock, C. Capital, D. Dividend, atau E. Bond? Nah, sobat belajar pasti sudah tahu dong jawabannya apa. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah dividend. Dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham atau shareholder berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 5. A family on a trip budgets 1,338 for meals and gasoline. If the price of a meal for the family is $90 and if gasoline cost is $2.8 per gallon, then how many gallons of gasoline can the family buy if they buy 13 meals? Nah, di sini kita mau mencari berapa jumlah galon sih dari perjalanan. Maka untuk mencari jumlah galonnya kita harus tahu dulu dong berapa konsumsi bahan bakar yang mereka pergunakan selama trip tersebut. Maka kita bisa mencarinya melalui selisih harga dari makanan dan berapa yang mereka pakai untuk membeli bahan bakar. Kalau di sini kita bisa cari dulu berapa sih konsumsi makanan yang mereka habiskan selama trip. Maka meal itu kita bisa kalikan 13 meal karena mereka membelinya 13 makanan dikali per harga satu makanannya itu $90. Maka 13 kali 90 itu konsumsi untuk makan mereka itu sebesar $1.170. Maka kita bisa tahu nih berapa konsumsi yang mereka gunakan atau biaya ya. Konsumsi di sini yang mau belajar maksud adalah biaya yang mereka pergunakan untuk membeli bahan bakar itu adalah sebesar 168 yang diperoleh dari selisih dari 1.338 budget mereka dikurangi dengan jumlah total biaya konsumsi untuk meals mereka sendiri, yaitu 1.170. Sehingga mereka membeli jumlah galonnya itu tinggal kita bagi aja dengan harga per satuan galonnya, yaitu 2,8. Maka gasolinenya itu 168 dibagi 2,8 itu sama dengan 60 galon. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 6. A firm produces 100 units of output at a total cost of 1,200. If fixed costs are 100. Nah, di sini sobat mau belajar dalam beberapa kasus soal Olimpiade Ekonomi itu sering banget adanya ambiguitas. Apa itu ambiguitas? Ambiguitas ini tidak kejelasan apa sih yang ditanya gitu. Apa sih yang harus dicari dalam suatu soal, khususnya di Olimpiade Sains Nasional Ekonomi. Jadi, ketika sobat belajar sudah terpilih untuk mewakili sekolah sobat belajar sekalian di ajang OSN tersebut, maka sobat belajar jangan hanya terpaku pada soalnya aja, tapi ketika sudah membaca soal langsung baca opsi jawabannya. Sebenarnya yang dicari itu apa? Karena untuk menghitung nilai Olimpiade OSN ini, jika sobat belajar benar itu ada poinnya, kemudian kalau salah itu ada minus poinnya, tidak diisi itu biasanya poinnya 0. Jadi, sobat belajar jangan hanya terpaku pada satu soal. Misalnya di soal nomor 6 ini nggak ngerti, menanyakan tentang apa yang harus dicari, seperti itu. Kemudian, khawatir nih wasting time di satu soal seperti itu. Jadi, bisa move ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 6, untuk mencari tahu apa yang diminta dari soal nomor 6 ini, kita harus baca opsinya terlebih dahulu. Ternyata di sini ada fixed cost,
ada variable cost, ada total cost. Maka kita harus identifikasi kalau fixed cost sudah termuat di dalam soal, itu sebesar 100 US dollar. Maka kita tidak perlu lagi mencari fixed cost-nya. Ternyata di soal tidak ada memuat informasi terkait variable cost. Bisa jadi opsi B dan C itu yang akan kita cari. Apakah D dan E total cost? Nah, total cost juga sudah termuat di dalam soal, sehingga tidak perlu lagi kita cari. Maka untuk mencari variable cost, kita bisa menggunakan formula atau persamaan. Yaitu untuk mencari total cost itu kan sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Namun karena di sini kita ingin mencari variable cost, tinggal kita kurangi saja total cost-nya dikurangi dengan fixed cost. Nah, itu 1.200 dikurang dengan 100 US dollar. Di mana 100 US dollarnya ini kan fixed cost, sehingga variable cost-nya itu sebesar 1.100 US dollar. Namun 1.100 US dollar ini tidak termuat di dalam opsi ABCDE-nya. Ternyata 1.100 ini merupakan total variable cost yang dipergunakan untuk memproduksi 100 units. Maka untuk mencari per unitnya tinggal kita bagi aja 1.100 variable cost-nya itu kita bagi dengan 100 unit. Sehingga untuk memproduksi 1 unit barang itu membutuhkan 11 US dollar variable cost. Maka jawabannya adalah B. Nah, apa ini? Kenapa ada icon orang buang sampah? Buang sampah atau buang otak? Oh jangan, otaknya masih digunakan untuk menjawab 2 soal latihan ini. Sobat Belajar bisa menjawabnya dimanapun, dan apabila Sobat Belajar sudah mengetahui jawabannya, boleh banget cantumkan jawabannya di kolom komentar. Nanti mau belajar akan bahas dan koreksi. Baiklah, terima kasih kepada Sobat Belajar yang sudah menonton. Seperti biasa, terus belajar, tetap terus mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.